Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nukhlisal a'mala fi kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil karimil ladzi kana a'maluhu afdalal a'mal wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi alladzina yatamassakuna syari'ata rabbil jalal. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin yang saya hormati, pada kesempatan saat ini saya membuka kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, halaman keempat, baris yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husnin niyyati fi jami'il a'malidh dhahirati wal khafiyati. Fasal menjelaskan tentang perintah ikhlas dan bagusnya niat pada seluruh perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Bayyinah, artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah secara ikhlas. Wa qala aidan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, artinya, dan tidaklah sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Surat Al-Hajj. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ma'nahu walakin yanaluhun niyyat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pengertian yanaluhut taqwa minkum adalah yanaluhun niyyatu minkum. Kaum muslimin yang saya hormati, pada kesempatan saat ini kita berbicara tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu diambil dari kata akhlaso, yukhlisu ikhlason. Artinya memurnikan atau membersihkan. Kalau dalam kitab Matan Al-Bina wal Asas, kata akhlaso itu masuk dalam al-fi'lus sulasiyul mazid, fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi yang ditambah hurufnya biharfin wahidin, dengan satu huruf, yaitu alif di depannya. Asalnya adalah khalaso, yakhlusu khuluson,
murni, bersih. Apa bedanya kata akhlaso dengan kholaso? Kalau akhlaso binanya bina muta'addi, kalau kholaso binanya bina lazim. Akhlaso artinya memurnikan atau membersihkan, sementara kholaso artinya bersih atau murni. Kalau dalam bahasa Indonesia, akhlaso itu kata kerja transitif, sementara kholaso kata kerja intransitif. Kaum muslimin yang saya hormati, baris yang kelima dari kitab Al-Azkar halaman kelima dikatakan, warwaina 'anil imamil ustadzi Abil Qasimil Qushairi rahimahullahu qala, kami riwayatkan dari Imam Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, semoga Allah merahmati beliau. Qala, dia berkata, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Kata Abil Qasim Al-Qushairi, definisi ikhlas itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketaatan hanya untuk Allah tujuannya. Wa huwa ayyuridu bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Dan dia menginginkan ketakwaannya itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tujuan yang lain. Ini definisi ikhlas menurut Abi Qasim Al-Qushairi. Kemudian baris selanjutnya, alinea yang keempat, wa qala Sayyidul Jalilu Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, nazrul ikyasi fi tafsiril ikhlasi falam yajidu ghaira hada. Menurut Sayyid Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari, semoga Allah merahmatinya, kata beliau, pendapat orang-orang yang pandai dalam mentafsirkan ikhlas itu, mereka tidak mendapatkan kecuali kalimat ini, antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Bahwa adalah gerak-geraknya, diamnya pada amal-amal atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat dan kegiatan yang tidak dilihat, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Abu Muhammad Sahal bin Abdullah dalam mendefinisikan kata ikhlas itu. Kaum muslimin, apa hukumnya ikhlas buat kita orang-orang yang beragama Islam?
Ma hukmul ikhlas? Hukmul ikhlasi fardun wajibun fi kulli muslimin wa muslimatin. Hukum ikhlas itu adalah fardu wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi hukumnya adalah fardu bagi kita. Saya pernah membaca kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah, syarah kitab Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Auliya. Di sana dijelaskan bahwa ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Sama seperti saya baca dalam kitab yang lain. Memang ikhlas itu ada tingkatannya. Ada klasifikasinya. Saya menyebutnya. Yang pertama, tingkat paling rendah adalah ikhlasul mubtadiin. Ikhlasnya para pemula. Ikhlasnya para pemula ini, mereka berbuat baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam perbuatan baiknya masih ada keinginan untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Misalnya dia membaca surat Al-Waqiah. Ba'dal asar dia baca surat Al-Waqiah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi masih ada tujuan lain. Dia ingin rezekinya lancar dari sebab membaca surat Al-Waqiah itu. Ada orang sembahyang duha setiap pagi, dilaksanakan sembahyang duha. Setelah sembahyang duha, dia membaca doa, Allahumma rzuqni in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Kalau rezeki saya itu adanya di atas, turunkan ya Allah. In kana rizki fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki saya itu adanya di bumi, keluarkan ya Allah. In kana qariban fa katsirhu. In kana ba'idan fa qarribhu. Maksud saya, kalau jauh, dekatkan ya Allah. In kana qalilan fa katsirhu. Kalau rezeki saya itu sedikit, banyakkanlah ya Allah. Dia melaksanakan sholat duha, tapi ada keinginan ingin dilancarkan rezekinya, meskipun dia berharap agar sholat duha itu dia dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ikhlasul mubtadiin. Ikhlasnya orang-orang yang pemula kelas dasar, kelas SD. Bisa jadi ini adalah kita. Yang kedua, ikhlasul abidin. Ikhlasnya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang dijuluki hamba Allah. Dia melaksanakan kegiatan selain ingin dekat kepada Allah, ingin melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba, dia ingin mendapatkan surga dari Allah, dan dia ingin jauh dari nerakanya Allah. Padahal kita tahu surga dan neraka itu adalah makhluk. Surga ya makhluk, neraka ya makhluk.
Kalau dia pengen surga, pengen jauh dari neraka, berarti dia ibadahnya masih pengen dapat makhluk. Namun itu telah digolongkan ikhlas yang lebih tinggi dari ikhlasnya mubtadi'in. Ikhlasnya abidin, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Yang ketiga, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para muhibbin, para pecinta Allah. Mereka beramal baik, mereka tidak ingin mendapatkan apa-apa kecuali yang dia ingin dapatkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan surga, dia tidak ingin jauh dari neraka, apalagi dia ingin mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Itu tidak dia inginkan. Yang dia inginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.